Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Rahmawati dari kelas 11 IPS 1 SMA Plus Al-Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari integrasi sosial itu sendiri. Integrasi sosial dapat didefinisikan sebagai proses atau kondisi di mana anggota masyarakat terhubung satu sama lain melalui berbagai ikatan sosial dan norma, sehingga membentuk kesatuan yang koheren dan stabil. Faktor-faktor yang mendorong integrasi sosial dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Di antaranya, yang pertama ada faktor struktural. Faktor struktural ini mencakup kondisi fisik dan geografis dari lingkungan sosial. Kondisi ini mempengaruhi sejauh mana individu dapat saling berinteraksi, seperti jarak antara komunitas, ketersediaan sarana transportasi, dan kemudahan aksesibilitas. Yang kedua, ada faktor budaya. Faktor budaya ini meliputi nilai-nilai norma dan adat istiadat yang dipegang oleh masyarakat. Nilai-nilai ini dapat memperkuat rasa persatuan dan keterikatan sosial, sehingga mendorong integrasi sosial. Contohnya adalah nilai gotong royong yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi mencakup ketersediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Tingginya tingkat pengangguran dan ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan konflik sosial dan menurunkan integrasi sosial. Yang keempat, ada faktor politik. Faktor politik ini meliputi stabilitas politik pemerintahan yang adil dan transparan, serta partisipasi politik. Ketidakstabilan politik dan kebijakan yang tidak adil dapat mengganggu integrasi sosial. Yang kelima, ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini mencakup persepsi individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya, serta kepercayaan dan sikap individu terhadap orang lain dan masyarakat. Ketidakpercayaan dan sikap skeptis ini dapat mengurangi integrasi sosial, sementara kepercayaan dan sikap positif dapat memperkuatnya. Nah, integrasi sosial sebagai sebuah proses sosial dapat dicapai karena adanya berbagai faktor internal dan faktor eksternal yang mendorong proses tersebut. Dalam proses asimilasi, integrasi sosial dapat dicapai karena adanya hal-hal berikut. Yang pertama, adanya toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. Toleransi yang mendorong terjadinya komunikasi yang efektif antara kebudayaan yang berbeda tersebut akan mendorong terciptanya integrasi di antara mereka. Yang kedua, adanya kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Nah, hal itu dapat mempercepat proses integrasi sosial. Dalam sistem ekonomi yang demikian, setiap individu mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai kedudukan tertentu atas dasar kemampuan dan jasa-jasanya. Yang ketiga, adanya sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Jika tiap pihak mengakui kelemahan dan kelebihan kebudayaan masing-masing, setiap anggota masyarakat pendukung suatu kebudayaan akan mudah bersatu. Yang keempat, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Nah, hal itu dapat diwujudkan jika penguasa memberikan kesempatan yang sama kepada golongan minoritas untuk memperoleh hak-hak yang sama dengan golongan mayoritas. Yang kelima, adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Pengetahuan tentang persamaan-persamaan unsur kebudayaan ini yang berlainan akan mendekatkan tiap anggota masyarakat. Nah, hal itu akan menghilangkan prasangka-prasangka yang semula mungkin ada di antara pendukung kebudayaan-kebudayaan tersebut. Nah, yang keenam, adanya perkawinan campuran. Perkawinan campuran antara dua pendukung kebudayaan yang berbeda dapat mendorong terciptanya integrasi sosial. Dalam sistem sosial masyarakat Indonesia yang berpandangan bahwa perkawinan merupakan penyatuan dua keluarga, interaksi sosial dapat mungkin terjadi. Yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar
Adanya musuh bersama di luar ini cenderung memperkuat kesatuan masyarakat atau kelompok yang mengalami ancaman musuh tersebut. Dalam keadaan demikian, berbagai kelompok yang berbeda dalam masyarakat tersebut akan melepaskan atribut perbedaannya dan bersama-sama menghadapi musuh mereka. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Kita masyarakat Indonesia hidup di negara yang memiliki beragam budaya. Kita hidup dengan perbedaan yang menjadi satu kesatuan yang takkan terpisahkan. Perbedaan ras, etnik, bahasa, agama, kedudukan sosial, serta nilai dan norma. Indonesia merupakan bangsa yang besar, baik dari kebudayaan maupun wilayahnya. Oleh karena itu, integrasi sosial menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan warga negara Indonesia. Perbedaan suku, ras, dan agama yang beragam di Indonesia dapat terpecah belah tanpa adanya integrasi sosial. Menjaga dan mempertahankan integrasi sosial telah menjadi tanggung jawab warga negara. Sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara dalam rangka terwujudnya integrasi sosial adalah rasa persatuan yang tinggi serta kepedulian terhadap sesama manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa faktor yang bisa mendorong terciptanya integrasi sosial adalah karena adanya perasaan senasib sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan kita menghormati perbedaan yang ada, menyadari tiap masyarakat memiliki kebebasan beragama, menjunjung tinggi keadilan bagi semua orang tanpa memandang perbedaan status sosial, serta patuh pada peraturan yang diterapkan oleh masyarakat ataupun negara. Hal berikut adalah cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan integrasi sosial. Untuk menciptakan bangsa yang aman, damai, sentosa, dan sejahtera, maka dari itu, marilah kita terapkan sikap integrasi sosial di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.